Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflihun dengan NIM 23040450245 dari kelas D Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya akan membahas tentang fenomena-fenomena sosiologi yang ada di sekolah. Yang pertama, sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi adalah proses di mana individu mempelajari dan menyerap nilai-nilai, norma-norma, dan kepercayaan masyarakat. Ini terjadi melalui interaksi sosial dan pengalaman, dan membantu individu memahami dan menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial. Di lingkungan pendidikan, sosialisasi terjadi melalui interaksi dengan guru, teman sebaya, dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Ini membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya akademik dan norma-norma sosial yang terkait. Yang selanjutnya itu peranata dan stratifikasi sosial. Peranata sosial merujuk pada peran yang diperankan oleh individu dalam masyarakat. Ini termasuk peran yang diharapkan untuk mereka berdasarkan status sosial, gender, dan faktor lainnya. Di lingkungan pendidikan, peranata sosial dapat dilihat dalam peran guru, siswa, dan staf sekolah lainnya. Misalnya, guru diharapkan untuk mengajar dan memberikan panduan kepada siswa, sementara siswa diharapkan untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan kurikulum. Stratifikasi sosial merujuk pada pembagian masyarakat menjadi lapisan atau kelompok yang berbeda berdasarkan faktor seperti kekayaan, pendidikan, dan status pekerjaan. Di lingkungan pendidikan, stratifikasi sosial dapat dilihat dalam perbedaan akses ke sumber daya dan kesempatan, serta dalam perbedaan hasil akademik antara kelompok-kelompok yang berbeda. Misalnya dari latar belakang sosial ekonomi yang lebih tinggi mungkin memiliki akses yang ke sumber daya dan kesempatan yang lebih banyak daripada siswa dari latar belakang yang kurang mampu. Yang selanjutnya itu mobilitas sosial. Mobilitas sosial merujuk pada perpindahan individu melalui lapisan struktur sosial. Ini dapat terjadi melalui pendidikan, pekerjaan, atau faktor lainnya. Di lingkungan pendidikan, mobilitas sosial dapat dilihat dalam perpindahan siswa dari satu tingkatan pendidikan ke tingkatan yang lebih tinggi, atau dalam perpindahan dari satu institusi pendidikan ke yang lain. Pendidikan juga dapat memfasilitasi mobilitas sosial dengan memberikan individu keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan status sosial ekonomi. Selanjutnya, perubahan sosial. Perubahan sosial merujuk pada pergeseran dalam nilai-nilai, norma-norma, dan struktur sosial dari waktu ke waktu. Ini dapat terjadi melalui berbagai faktor, termasuk faktor perkembangan teknologi, pergeseran demografi, dan pergeseran ekonomi. Di lingkungan pendidikan, perubahan sosial dapat dilihat dengan pergeseran fokus pendidikan dari subjek-subjek tradisional ke subjek-subjek yang lebih kontemporer dan praktis. Pendidikan juga dapat memfasilitasi perubahan sosial dengan memberikan siswa keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang berubah. Selanjutnya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan antropologi yang terjadi di sekolah. Yang pertama, budaya. Budaya merujuk pada sistem nilai, keyakinan, dan adat istiadat, norma-norma, dan praktik yang dibagikan oleh kelompok manusia. Ini mencakup segala sesuatu, mulai dari bahasa, agama, hingga makanan dan musik. Di lingkungan pendidikan, budaya dapat dilihat dalam nilai-nilai dan norma-norma yang dibagikan oleh siswa, guru, dan staf sekolah. Misalnya nilai-nilai seperti kerja keras, disiplin, dan dedikasi mungkin dianggap penting oleh banyak siswa dan guru. Sementara norma-norma seperti menghadiri semua kelas dan menyelesaikan semua pekerjaan rumah mungkin dianggap penting oleh banyak siswa dan guru. Yang bagian B, transmisi budaya. Transmisi budaya merujuk pada proses
di mana budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk sosialisasi, pendidikan, dan pengalaman. Di lingkungan pendidikan, transmisi budaya dapat dilihat dalam cara siswa belajar dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan norma-norma sekolah. Misalnya, siswa mungkin belajar nilai-nilai dan norma-norma sekolah melalui interaksi dengan guru, teman sebaya, dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Selanjutnya pada bagian C, budaya-budaya belajar. Budaya-budaya belajar merujuk pada cara siswa belajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Ini dapat bervariasi berdasarkan faktor seperti latar belakang sosial ekonomi, latar belakang budaya, dan pengalaman masa kecil. Di lingkungan pendidikan, budaya-budaya belajar dapat dilihat dalam cara siswa berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, cara mereka berinteraksi dengan guru dan teman sebaya, dan cara mereka menangani tantangan akademik dan non-akademik. Bagian D, pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merujuk pada pendekatan yang mengakui dan menghormati keragaman budaya dalam kelas. Ini dapat melibatkan inklusi materi dan praktik yang mewakili berbagai budaya, serta menciptakan lingkungan yang inklusif bagi siswa dari latar belakang yang berbeda. Di lingkungan pendidikan multikultural dapat dilihat dalam cara siswa belajar tentang berinteraksi dengan budaya yang berbeda. Misalnya, siswa mungkin belajar tentang budaya yang berbeda melalui studi sejarah, sastra, dan seni, serta melalui interaksi langsung dengan siswa yang dari latar belakang yang berbeda. Pendidikan multikultural juga dapat membantu mempromosikan pemahaman dan menghargai keragaman dalam masyarakat secara lebih luas. Jadi, analisis terhadap fenomena peristiwa ini ideal dengan konsep-konsep sosioantropologi pendidikan seperti budaya, transmisi budaya, budaya-budaya belajar, dan pendidikan multikultural sangat penting untuk memahami dan mempromosikan pendidikan yang inklusif. Dan ada kesenjangan antara konsep-konsep ini dan praktik-praktik sehari di sekolah dan kampus. Misalnya, meskipun konsep-konsep ini menekankan pentingnya mengakui dan menghormati keragaman budaya, praktik-praktik sehari seperti kurikulum yang monokultural dan kurangnya representasi dari berbagai kelompok budaya dapat menghadirkan tantangan bagi siswa dari latar belakang yang berbeda. Demikian pula, meskipun konsep-konsep ini menekankan pentingnya transmisi budaya, praktik-praktik sehari seperti kurangnya dukungan dari siswa dari latar belakang yang kurang mampu dapat menghadirkan tantangan bagi siswa untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan norma-norma sekolah. Selain itu, meskipun konsep-konsep ini menekankan pentingnya budaya belajar, praktik-praktik sehari-hari seperti kurangnya dukungan bagi siswa dari latar belakang yang kurang mampu dapat menghadirkan tantangan bagi siswa yang menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Pada akhirnya, meskipun konsep-konsep ini menekankan pentingnya pendidikan multikultural, praktik-praktik sehari-hari seperti kurangnya kurikulum yang inklusif dan kurangnya representasi dari berbagai kelompok budaya dapat menghadirkan tantangan bagi siswa dari latar belakang yang berbeda. Secara keseluruhan, ada kesenjangan antara konsep-konsep sosioantropologi pendidikan dan praktik-praktik sehari-hari di sekolah. Penting bagi pendidikan untuk mengatasi kesenjangan ini dan menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua siswa. Terlepas dari latar belakang mereka, ini dapat dicapai dengan mengakui dan menghormati keragaman budaya, mendukung siswa dari latar belakang yang kurang mampu, dan menciptakan kurikulum yang inklusif. Dengan melakukan hal ini,
kita dapat mempromosikan pendidikan yang lebih baik dan inklusif bagi semua siswa yang ada. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.